MHS menjalankan survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental terhadap remaja usia 10-17 tahun di Indonesia. 1 dari 20 remaja Indonesia, sekitar 2,45 juta orang memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Sebanyak 43,8% dari remaja tersebut tidak mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental mereka. Mbak Lula, setuju nggak sih kalau kondisi mental health nggak dibenerin dari sekarang, 2045 nih kita bisa lemah dan kalah bersaing dengan negara-negara tetangga? Udah pasti, kalau kita ngomongin sehat kan bukan cuma sehat fisik doang dong, sehat mental. Malah sekarang kan gini, dulu kalau kita ngomongin pola hidup sehat aja pilarnya dulu kan cuma 3, nggak ngomongin manajemen stres. Belakangan kita ngerti banget karena satu stres itu rusak semua tuh yang kita usahain, udah olahraga, udah makan benar gitu, udah tidur yang baik, rusak semua sama satu masalah yang namanya si stres tersebut. Jadi mental health tuh penting, nggak bisa kita main-main gitu sama dia. Tadi yang lucu kan gini, yang harus digarisbawahi, ada yang gangguan, yang udah kena gitu ya, ada yang baru gejala. Kayaknya Tara mesti ngomong juga nih, Tara, karena dia banyak ketemu anak-anak remaja yang barangkali orang tuanya nganggap nggak apa-apa dong kayak gitu, atau barangkali orang tuanya yang lebih parno, anak saya kenapa-napa dengan anaknya nggak apa-apa, gimana sih gitu ya. Mungkin kita memulai dengan bahas apa itu kesehatan mental dulu kali ya. Karena aku rasa banyak orang yang masih bingung deh apa sih yang disebut dengan mental. Kalau mental itu pasti berhubungan dengan 3 hal, emosi, pikiran, perilaku. Jadi kalau dalam 3 hal ini kita mengalami permasalahan, bisa jadi berarti kita sedang mengalami masalah mental, walaupun belum tentu kita mengalami gangguan kejiwaan. Jadi kalau kita bicara masalah mental itu sebetulnya luas banget, jadi bahkan kita lagi stres, frustrasi, nggak bisa menyesuaikan diri, bisa dibilang itu mengalami permasalahan mental, walaupun belum bisa disebut gangguan kejiwaan kalau memang belum didiagnosa oleh psikolog maupun psikiater. Jadi kalau masyarakat selalu bilangnya kesehatan mental itu tanda kutip ya, itu gila gitu. Padahal tidak sesempit itu. Kalau kita ya orang dewasa nih, mikirnya apa sih masalahnya anak remaja gitu kan. Hidupnya gitu-gitu aja, cuma sekolah doang. Tapi memposisikan diri kita sebagai remaja, itu tuntutannya banyak banget loh. Mereka harus bisa diterima lingkungan, harus bisa berprestasi, kemudian harus memenuhi tuntutan dari keluarga. Sosial media itu kontributor besar juga loh. Karena remaja ini dengan sosial medianya jadi belajar bahwa aku kok selalu kurang ya, kok membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan diri, merasa diri kurang, merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada diri dia, ujung-ujungnya dia jadi nggak pede, mengevaluasi diri dengan negatif gitu ya. Nah ini berkontribusi banget. Tapi kok bener ya Mbak, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain merasain ya, kalau lagi capek banget kita, caranya adalah taruh handphone, nggak usah lihat apa-apa, 1 hari udah hidup tenang tanpa handphone. Lebih damai ya. Kok kayaknya itu bisa ini ya? Susah kan kalau misalnya profesinya kayak influencer kan, ya apa-apa everyday setiap hari itu extra income-nya dari sosial media kan, dari semua apa harus update, itu harus update 2-3 kali. Itu memang sesuatu yang sulit untuk menaruh handphone, dan salah satu yang penting ya dari diri kita sendiri punya kesadaran, tapi kan susah juga kalau Mbak Imi pernah nggak kayak gitu? Kita ngomongin kita juga, perempuan juga. Pernah nggak Mbak Lula seperti itu? Hampir nggak pernah sih sebetulnya, tapi aku punya Sehat lahir batin. bukan ada limit di mana aku harus nggak boleh gitu. Membatasi diri. Kalau udah mulai kayak apa katanya draining energinya, itu langsung udah taruh di Tapi kan umur beda-beda ya pada dasarnya. Ada titik di mana yang I don't care gitu loh ya, udah gitu. Mbak Tiwi gitu. pernah nggak kayak gitu? Kayak aku mau taruh aja deh handphone aku. Aku mau tapi nggak bisa. Kalau dia apalagi Aku 24 jam. Aku pernah nggak handle sampai jam 1, jam 12, jam 11, jadi 24 jam. Mbak Fula pernah? Sebagai influencer, kalau aku menempatkan sosial media justru ya sebagai pekerjaan gitu. Jadi memang kalau stres ya kadang datangnya dari sosial media, tapi ya stress release-nya juga dari sosial media. Tapi pernah nggak naruh handphone 1 hari gitu? Mungkin yang pengen aku ceritakan adalah aku harus mengenal apa sih yang membuat trigger point aku, gitu ya. Apa yang mengenal diri aku sendiri, apa yang bisa membuat aku draining gitu, dan aku hindari gitu. Harus ada purpose ya kan? Iya, kalaupun itu sosial media, maka pergunakanlah sosial media itu sehingga tidak menjadi tempat yang membuat lelah.
nggak jadi toksik gitu ya. Iya, dan tidak menjadi toksik. Jadi pakai sosial jadi healing. bisa. Jadi aku membuat environment aku itu nyaman untuk aku sendiri gitu. Dan itu aku dapatkan dari proses psikoterapi mungkin cukup panjang. Saya rasa penting untuk bisa kita memfilter apa yang harusnya kita lihat dan apa yang harus kita post sebenarnya. Iya, membuat batasan ya. Tapi kalau menurut saya ini satu hal yang akan sangat susah dilakukan oleh remaja. Betul. Kan ada istilah FOMO ya, fear of missing out. Ketika mereka nggak ada di sosial media, ketakutan. Ntar kalau aku ketinggalan gimana? Ketinggalan tren lah, ketinggalan teman-temanku pada jalan-jalan di mana, aku bisa ngeliat story kok aku nggak diajak ya. Jadi begitu anak remaja meletakkan handphonenya, malah mereka jadi cemas. Dan mereka kan lagi masa mencari jati diri ya. Dan untuk mencari jati diri, mereka akan merelate diri mereka dengan teman-temannya. Ih, kok teman aku bisa begini, kok aku enggak? Ih, kok dia cakep, kok aku enggak? Kok dia udah mencapai ini, kok aku enggak? Gitu. Jadi akhirnya malah jadi membandingkan. But my question is, kalau jadi orang tuanya, is it okay to menganggap anak remajanya untuk jadi teman aja gitu kan? Right? Gitu. Yeah, I mean, is that one way yang could help jadi mereka jadi nggak terlalu insecure, atau apakah itu salah satu cara terbaik juga nggak sih for the parents to kind of like? Betul banget. Karena anak remaja ini kan mereka dibilang anak-anak enggak, tapi mau memproses masalahnya secara dewasa juga enggak, ya kan? Kita juga semua melewati masa itu. Jadi memang butuh pendampingan, butuh kasih sayang, dan utamanya sebetulnya butuh penerimaan sih. Dan kalau yang aku alami ya dari ruang praktek, justru kebanyakan anak-anak remaja yang sedang mengalami masalah mental, isunya itu berawal dari orang tua yang malah enggan untuk mengajak anaknya mencari bantuan profesional. Nah, khusus untuk anak dan remaja kan harus diawali dari orang tua ya. Maksudnya ketika orang tuanya sendiri tidak bisa menerima bahwa ada loh masalah mental. Kan banyak ya mungkin ketika remaja ini punya masalah, terus orang tuanya bilangnya nggak ada itu masalah mental. Dulu, gitu kan ya. Dulu waktu Dulu mama, orang tua, dulu aku. Iya. Atau misalnya kamu masa gitu aja lemah sih, kamu kurang bersyukur, kurang beribadah, kurang agama misalnya. gitu Kurang ya, beragama gampang banget misalnya. ya. Akhirnya kan anak ini merasa, oh aku nggak diterima ya, masalahku tuh dianggap bukan masalah gitu, sehingga tidak bisa seek help akhirnya. Tapi waktu kita ngomong woman to woman kan bukan cuma remaja aja ya, kan si ibunya juga berhak dong, butuh healing juga dong. Sebetulnya cerita ngomongin yang namanya kesehatan jiwa tuh emang besar banget, termasuk kayak kamu ya Wi. Kamu kan ketemu orang susah terus ya Wi ya. Until one point barangkali either satu nih, kamu yang udah meleleh dulu gitu ya, setiap orang nangis gitu ya, atau enggak kamu gini yang udah aja tambang, orang udah gimana aja udah setiap hari ketemu gitu kan ya, udah nggak ada rasa. Kamu yang mana? Aku yang ngambang. Yang ngambang? Iya. Jadi ngambang tuh gimana tuh? Enggak, jadi kayak misalnya gini, ketika aku nanganin udah sering menemukan yang dari parah banget nih, yang benar-benar ODGJ yang menyakiti dirinya sendiri dengan cara mengikat-ngikat, terus sampai tangannya busuk, lehernya busuk, dan itu aku sering banget. Dan sampai akhirnya aku sudah kuat, jadi kayak ya udah ini gimana caranya nih gitu. Jadi lebih kayak memberikan kekuatan sama orang-orang sekitar. Tapi kamu sama hidup kamu gimana? Maksudnya kamu sama dunia yang lain, hitungnya jadi gimana judgmental jadinya? gitu nggak sih? Kan kamu kebawa nih sama tiap hari kamu. Enggak sih, jadi bisa menempatkan diri aja. Jadi kalau pada saat Syukur terus ya? Iya sih, kalau misalnya aku mau beli sesuatu yang mahal, lebih kayak mikir, kasihan mereka untuk beli beras aja 1 liter. Tuh, ada dampaknya loh, Tara. Tuh. Dia kalau aku Iya, melihatnya justru Mbak Tiwi mencoba untuk ngasih boundaries antara empati dan simpati sih. Iya. Karena kalau udah simpati kebawa banget kan, akhirnya nanti jadi mempengaruhi keseharian kan. Iya. Tapi mungkin tadi apa bahasa ngambang. Iya, Ngambang jadi itu menyesuaikan. Iya, aku rasa lebih menyesuaikan, mencoba berempati, tapi nggak masuk terlalu dalam sampai akhirnya mengganggu diri sendiri sih. Sebenarnya Itu iya, coba kalau banget terganggu tuh banget untuk nggak? punya boundaries antara empati dan simpati, apalagi kalau kita punya hati yang besar, kita sebagai perempuan we're known as having a big heart, open dan kebawa perasaan, terus akhirnya kitanya jadi menyerap Perasaannya halus. banget. Seperti lagu tadi kan halus. Kenapa jadi nyanyi lagi? Tetep ya. By the way dok, ini kan aku ceritanya punya anak dari ODGJ 4 ada di rumah yang kita rawat. 2 tahun, 1 tahun, 3 bulan, dan 1 bulan. Perempuan semua, alhamdulillah. Nah, itu gimana impact ke depannya ya? Tumbuh kembangnya seperti apa? Apakah ada gangguan mental juga? Nah, sebenarnya kalau tumbuh kembang udah gampang kan. Kamu mulai dari nutrisi aja, pokoknya nutrisinya nggak kurang, selesai dong. Nggak ada gangguan gizi kronis. Kita kalau ngomongin stunting, selesai dong di sana ya. Nah, begitu perkembangan yang lain,
Tara mesti ikut campur, ada psikolog anak ikutan di sana. Ya, Mbak Tara, ini merespon tadi kondisi yang diceritakan oleh Mbak Tiwi ya. Ini treatmentnya seperti apa? Apakah tadi gangguan mental seperti itu bisa menurun atau bagaimana? Seseorang mengalami gangguan kejiwaan tuh faktornya banyak. Jadi biasanya nggak cuma satu faktor aja, nggak cuma misalnya keturunan, tapi ada psikologis, ada sosial, stresor, ada trauma. Faktornya banyak banget. Jadi sebetulnya kita perlu lihat dari masing-masing ibunya nih, dari masing-masing orang, faktor-faktornya itu apa aja. Kalau kita bicara gangguan kejiwaan, berarti perlu melibatkan 2 profesional. Perlu dilihat apakah membutuhkan medication, membutuhkan obat, atau tidak. Tapi idealnya biasanya kalau memang gangguan jiwa berat, berarti membutuhkan bantuan obat dan juga psikoterapi. Tindakan aku bener nggak sih ya? Kayak waktu yang pertama, ibunya itu kan sempat melukai anaknya yang pertama hingga meninggal. Dan ini aku selamatkan anak yang kedua. Kalau seseorang dengan ODGJ ini sudah mulai melukai diri sendiri atau sudah melukai orang di sekitarnya, maka itu biasanya akan membutuh bantuan psikiater, berarti harus membutuhkan medication. Yang kalau itu tidak dilakukan, biasanya gejalanya akan bertambah parah. Cuman permasalahannya kalau di daerah-daerah, kadang orang lebih banyak percaya bahwa itu diguna-guna misalnya, atau jadinya dipasung. Gaib lah, pokoknya dunia gaib lah. Padahal sebetulnya ini sesuatu yang bisa diatasi loh, bahkan bisa dicegah. Tapi ini yang kebanyakan masyarakat mungkin belum tahu ya. Itu ngomongin masalah budaya emang susah-susah gampang ya untuk bisa penetrasi ke situ. Dan jadi kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, jangan kemana-mana, tetap di The O Factor. Saya optimis ke depannya perempuan di Indonesia mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Salah satu dari isu mental health itu bisa akan berkurang jika kita sesama perempuan Indonesia saling mendengar, saling mendukung.